Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahreza dengan NPM 22401035. Izin memaparkan hasil laporan kuliah praktek kerja saya dengan judul Tinjauan Penilaian Kinerja Pegawai pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Barat. Dengan dosen pembimbing Dr. Haji Heru Setiawan, SEMM. Yang pertama, izinkan saya mengenalkan metode dan lokasi kegiatan kuliah praktek kerja saya. Metode yang saya gunakan pada saat melaksanakan kuliah praktek kerja di Diskuk Jabar adalah dengan metode block release yang dilaksanakan pada hari Senin hingga Jumat pukul 8 pagi hingga 3 sore. Diselenggarakannya kegiatan KPK ini dimulai dari tanggal 14 Juli 2025 hingga 15 Agustus 2023 dengan total hari 25 hari kerja. Alamat dilaksanakannya kegiatan KPK saya yaitu di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta nomor 705 Jatisari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat. Berikut ada pengertian dan fungsi dari manajemen sendiri. Secara umum, pengertian manajemen adalah suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi, dan pengorganisasiannya, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan. Bisa juga diartikan bahwa manajemen merupakan suatu ilmu pengetahuan yang sistematis agar dapat memahami mengapa dan bagaimana manusia saling bekerja agar dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain maupun golongan tertentu dan masyarakat luas. Fungsi manajemen meliputi yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengarahan, yang keempat pengendalian. Adapun manajemen sumber daya manusia adalah proses strategis dan sistematis yang mencakup perencanaan, rekrutmen, seleksi, pengembangan, pengelolaan, serta pemeliharaan tenaga kerja agar selaras dengan visi, misi, dan tujuan organisasi. Fokusnya pun tidak hanya pada pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, tetapi juga pada pengembangan potensi karyawan melalui pelatihan, pengembangan karir, manajemen kinerja, dan kompensasi yang adil. Selain itu, manajemen SDM berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, membangun hubungan industrial harmonis, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Berikut adapun fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia meliputi yang pertama perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian. Berikut masuk ke sejarah instansinya. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil. Keberadaannya tidak terlepas dari sejarah panjang perkembangan koperasi dan usaha kecil yang sejak lama menjadi penopang perekonomian rakyat Jawa Barat. Awalnya, Diskuk Jabar berasal dari kantor wilayah Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil, dan Menengah yang merupakan perpanjangan pemerintah pusat di daerah. Setelah diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2000-an, melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000, lembaga ini berubah menjadi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau yang biasa disebut dengan Diskuk pada 4 Desember 2001 silam. Terkait gambaran instansi, Diskuk Jabar
merupakan perangkat daerah yang bertugas membina dan memberdayakan koperasi serta usaha kecil di Jawa Barat. Visinya adalah terwujudnya Jawa Barat juara lahir batin melalui semangat inovasi dan kolaborasi. Struktur organisasi yang ada pada instansi yakni terdiri dari kepala dinas, sekretariat, serta 4 bidang utama yang selalu diperlukan yaitu kelembagaan dan pengawasan koperasi, pemberdayaan koperasi, usaha kecil, serta pengawasan dan pemeriksaan koperasi. Setiap bidang memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan koperasi dan UMKM di Jawa Barat. Kemudian tujuan dan manfaat dilaksanakannya kuliah praktik kerja. Tujuan praktik kerja, manfaat tujuan praktik kerja bagi saya adalah yang pertama, mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi ASN dalam mendukung program Diskup Jabar. Yang kedua, mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh pegawai. Yang ketiga, mendapatkan pengalaman serta pengetahuan untuk mengetahui upaya peningkatan kinerja ASN agar pelayanan publik lebih efektif. Kemudian, adapun manfaat praktik kerja yang saya dapatkan adalah manfaat secara teoritisnya adalah menambah wawasan bagi saya, khususnya di bidang manajemen sumber daya manusia. Sedangkan manfaat praktisnya yaitu mendapatkan pengalaman nyata dan bagi instansi yaitu memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan evaluasi kinerja pegawai. Manfaat yang saya dapatkan adalah pengalaman nyata dan momen yang berharga bagi saya. Kemudian adapun rumusan masalah yang saya buat yaitu berdasarkan judul laporan kuliah praktik kerja, ada 3 rumusan masalah setelah saya kaji. Yang pertama, bagaimana penilaian kinerja pegawai pada Diskup Jabar. Yang kedua, apa tujuan tinjauan kinerja pegawai di Diskup. Yang ketiga, apa kendala dalam penilaian kinerja pegawai di Diskup. Tujuan dari pembuatan rumusan masalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur sistem penilaian pegawai, tujuan dari penilaian kinerja, dan apa saja kendala yang sedang dihadapi saat ini saat melakukan penilaian kinerja pegawai di Diskup. Hasil kuliah praktik kerja yang saya dapatkan selama 25 hari kerja pada saat saya ditempatkan di divisi bidang pemberdayaan koperasi, yaitu menginput data peserta UMKM untuk kurasi 2025. Yang kedua, membuat dan mendistribusikan surat undangan kegiatan. Yang ketiga, menjadi panitia dan ikut melakukan penilaian peserta kurasi UMKM Jabar. Yang kelima, melakukan validasi koperasi aktif dan tidak aktif. Yang kelima, ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan perayaan 17 Agustus dan kegiatan lainnya. Untuk peserta kurasi ini, pada Diskup Jabar itu sedang melaksanakan event perlombaan ekspor impor untuk para pelaku UMKM, dan untuk juaranya nanti tuh produk pelaku UMKM-nya tuh bisa disupport untuk terjun langsung ekspor ke luar negeri. Dan selama 25 hari kerja, saya mendapatkan pengalaman dan momen baru yang sangat unik dan berharga bagi saya. Hasil pembahasan, berdasarkan rumusan masalah yang telah saya buat, maka hasil pembahasan yang ditemukan adalah sebagai berikut. Di Diskup Jabar, penilaian kinerja pegawai dilakukan berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN. Sistem yang digunakan adalah SKP atau Sasaran Kinerja Pegawai yang disusun di awal tahun dan dievaluasi tiap semester. Yang kedua,
Tujuan utama dari kegiatan tinjauan kinerja ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang kontekstual. Pemahaman ini kemudian diharapkan dapat menjadi bahan refleksi yang berharga bagi saya. Yang ketiga, kendala yang didapati terdapat pada kategori kendala implementasi, seperti beberapa kendala yang dihadapi dalam penilaian kinerja Diskup Jabar antara lain. Yang pertama ada teknis dan sumber daya manusianya. Beban kerja tidak merata antar bidang, serta sarana prasarana yang masih terbatas. Manajerial dan budaya kerja, adanya subjektivitas atasan, minimnya feedback, dan budaya kerja yang hanya mengejar target kuantitatif. Dengan berikut kesimpulan yang saya buat, kinerja ASN pada Diskup Jabar sudah berjalan sangat baik sesuai dengan aturan dan mampu mendukung berbagai program strategis melalui dari verifikasi koperasi, pelatihan manajemen, hingga digitalisasi UMKM. Saran bagi instansi Diskup Jabar perlu meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan dan workshop yang relevan, terutama dalam bidang manajemen koperasi, literasi digital, serta monitoring dan evaluasi yang bisa disebut MONEV. Penambahan jumlah pegawai atau pemerataan distribusi sumber daya manusia juga penting agar beban kerja lebih seimbang, mengingat luasnya wilayah Jawa Barat yang begitu luas dan banyaknya koperasi serta UMKM yang perlu dilayani. Pemanfaatan teknologi informasi perlu ditingkatkan dengan membangun sistem informasi terintegritas untuk mendukung pelayanan, pendataan, serta evaluasi program secara lebih efektif. Selain itu, koordinasi antar instansi, baik pemerintah pusat, daerah, maupun lembaga pendukung perlu diperkuat agar pelayanan legalitas, akses permodalan, dan fasilitas UMKM dapat berjalan lebih baik dan lebih lancar lagi. Mungkin bagi mahasiswa, praktik kerja harus dimanfaatkan sebagai pengalaman nyata untuk memahami birokrasi dan pelayanan publik. Mahasiswa perlu lebih proaktif mengikuti kegiatan instansi seperti kerja lapangan, agar mengetahui bagaimana gambaran kerja langsungnya terjun ke lapangan dan apa saja kendala yang dihadapinya, agar memperoleh wawasan yang lebih komprehensif. Selain itu, hasil praktek kerja dapat dijadikan refleksi untuk meningkatkan keterampilan komunikasi, penguasaan teknologi digital, serta kemampuan analisis yang akan menjadi bekal berharga dalam dunia kerja nyata. Sekian dan terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.